kidung, Kidung Hasyawijaya, dan Kidung Panji Wijaya Kramat. Yaitu kitab, diantaranya kitab Tasoma, kitab Arjuna Wawiha, kitab Punjara Karna. Sistem pemerintahan yang diterapkan bersifat teritorial, desentralisasi dengan birokrasi rinci. Raja adalah penguasa dan pemimpin tertinggi. Kondisi sosial, kehidupan sosial masa Majapahit aman, damai, dan tentram. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan, demikian juga peradilan. Kondisi ekonomi, di bawah kekuasaan Raja Hayam Wuruk, keamanan dan makmur rakyat diutamakan untuk dibangun jalan dan jembatan-jembatan. Dengan itu lalu lintas menjadi lancar yang mendukung kegiatan keamanan dan kegiatan perekonomian terutama perdagangan. Kondisi budaya, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, bidang sastra mengalami kemajuan. Adapun raja yang memerintah pada kerajaan Majapahit, raja pendirinya yaitu Raden Wijaya, dan raja yang paling terkenal dan raja terakhir adalah Hayam Wuruk serta Patiga Mada. Puncak kejayaan kerajaan Majapahit terjadi di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Saat itu Majapahit juga memiliki patih yang sangat bisa diandalkan. Patih Gajah Mada dengan gagasan politik Nusantara dari kelompok 8 akan langsung menjawab bagaimana isi dari Sunda Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada. Oke, namun kuat kalah Nusantara isun amukti Palapa, amun kalah ring durun, ring seran, Tanjung Pula, ring haran, ring pahang, donggo ring Bali, Sunda, Palembang, Masik, Taman, isun amukti Palapa. Yang kelompok 7, bahwa keruntuhan dari kerajaan Majapahit itu dapat dilihat dari dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari beberapa, yaitu terjadinya konflik perebutan tahta, adanya perang perang, hingga ada penerus handal. Faktor eksternal terbagi menjadi ada pengaruh Islam yang kuat di wilayah Majapahit. Yang kedua, serangan dari kerajaan Demak, munculnya pusat perdagangan di Malaka. Yang dari kelompok 8 dari kerajaan Majapahit, hasil presentasi yang kami jabarkan. Inilah hasil proyek kami. Pertama kami membaca di Borobudur kedua, yaitu peta dan penjelasan tentang kerajaan Majapahit. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Erlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian, seperti dikutip dari buku ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik sampai Kontemporer oleh Adi Sudirman. Wilayah kerajaan Raja Erlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Janggala dan Panjula. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas, seperti dikisahkan dalam prasasti Mahaksyupya, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Calon Arang. Pada awal masa perkembangan, Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Hyang II 1044 yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitahukan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggal Raja Erlangga. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya prasasti Siraketing tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa, hanya Raja Sri Samarawijaya yang diketahui. Letak Kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha, atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat Kerajaan Kediri tersebut terletak di Sungai Berantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Adapun nama-nama raja yang ada di Kerajaan Kediri, yaitu 1. Sri Jayawarsa Dijaya Sahastra Prabu,
2. Sri Kameswara. 3. Prabu Jayabaya. 4. Prabu Sarwaswera. 5. Prabu Krocayadipa. 6. Srengga Kertajaya. Dan yang terakhir 7. Kertajaya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Jongko Joyoboyo. Di samping itu, sikap merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenang. Pemerintahan Kerajaan Kediri. Pada dasarnya, sistem pemerintahan Kerajaan Kediri adalah sistem laik monarki absolut dengan penguasa tertinggi berada di tangga raja. Monarki absolut adalah bentuknya pemerintahan yang seluruh kekuasaannya pemerintahannya bersifat tidak terbatas atau mutlak. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan pada awal Masehi. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Tiongkok dan India yang merupakan pusat agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Candi Gedong Songo adalah nama sebuah kompleks bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, tepatnya di lereng Gunung Ungaran. Kerajaan Tarumanagara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat, yang diperkirakan wilayahnya berada di daerah Bekasi. Pada 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang berada di sekitar pantai. Data dari Prasasti Kebon Kopi dan Prasasti Ciaruteun menunjukkan bahwa kerajaan Tarumanagara berdiri sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Kerajaan ini yang mengikuti ajaran Hindu dibentuk oleh Jaya Singawarman setelah diterima oleh Raja Dewa Warman VIII dari Kerajaan Salaka Nagara. Melalui pernikahan dengan putri Raja Dewa Warman VIII di Jawa Barat, Jaya Singawarman menjadi pendiri Kerajaan Tarumanagara pada periode 358 sampai 382 Masehi. Pusat pemerintahan kerajaan yang sebelumnya ada di Rajatapura atau Salaka Nagara yang terletak di kawasan Teluk Lada, Kabupaten Pandeglang, Banten, pindah ke Tarumanagara. Sejarah Kerajaan Tarumanagara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya, yaitu Prasasti Ciaruteun, Prasasti Pasir Koleangkak, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidanghiang. Sistem pemerintahan Kerajaan Tarumanagara adalah monarki absolut yang dipimpin oleh raja. Selain itu, dalam perkembangannya, terdapat raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Tarumanagara. Raja-raja yang memimpin Kerajaan Tarumanagara yaitu Jaya Singawarman, Dharmawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, Indrawarman, Chandrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, dan Linggawarman. Kehidupan sosial dalam Kerajaan Tarumanagara ditandai dengan adanya 3 kelas sosial, yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Bangsawan merupakan golongan tertinggi dalam kerajaan ini dan memiliki hak istimewa seperti mendapatkan akses ke pendidikan dan memegang jabatan di pemerintahan. Sementara itu, rakyat biasa dan budak tidak memiliki hak istimewa dan harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ekonomi masyarakat Tarumanagara didasarkan pada pertanian dan perdagangan. Pertanian menjadi sumber utama pangan dan pendapatan bagi rakyat. Hal ini dapat dilihat dari upaya Raja Purnawarman yang menggali sungai Candrabaga dan Gomati untuk mengairi sawah-sawah di sekitarnya.
Kondisi kehidupan budaya kerajaan Tarumanagara yaitu masyarakat Tarumanagara terdiri atas dua golongan, yaitu masyarakat berbudaya asli dan masyarakat berbudaya Hindu. Yang termasuk ke dalam golongan budaya Hindu yaitu para Brahmana, raja dan keluarganya, para ksatria atau prajurit, dan para pegawai kerajaan. Bahasa yang digunakan oleh kaum bangsawan dan elit kerajaan yang terdiri adalah bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Pallawa. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanagara dimulai pada abad ke-4 hingga abad ke-7. Kerajaan ini terkenal sebagai pusat perdagangan di kawasan Jawa Barat dan dikenal sebagai pusat kebudayaan dan intelektual di kawasan itu. Kerajaan Tarumanagara mengalami keruntuhan setelahnya wafat Raja Linggarwarman pada 669 Masehi. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini ingin menjelaskan sedikit tentang proses masuk dari Buddha ke Indonesia dan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jessica Sianipa sebagai moderator. Saya berada di sini. Saya Sita Rajani. Nah, yang pertama, kami akan memperkenalkan proyek yang kami buat untuk menunjang presentasi kami kali ini, yaitu ada perahu bercedik satu dan ada peta yang akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang letak geografis Kerajaan Sriwijaya. Jadi Kerajaan Sriwijaya ini berlokasi di Pulau Sumatera, di Indonesia. Ibu kotanya terletak di sekitar Sungai Musi atau sekarang disebut sebagai Palembang. Nah, wilayah kekuasaan Sriwijaya meliputi sebagian dari Sumatera bagian selatan dan memiliki pengaruh yang luas ke wilayah sekitarnya, termasuk Semenanjung Malaya, Jawa, Kalimantan, dan Kepulauan Nusantara. Pertanyaannya jadinya, kenapa di Sriwijaya itu tidak ada candi Buddha? Padahal di Sriwijaya itu pusat dari agama Buddha gitu. Oke, terima kasih. Jadi sesuai sama karya kami, hal ini terjadi karena kondisi alam Sriwijaya tidak memungkinkan pendirian candi besar karena tidak memiliki gunung berapi yang menghasilkan batu andesit seperti wilayah di Jawa Tengah. Jadi tidak bisa dibangun candi besar di situ. Ya, apakah kelompok dari kelompok pasangan kuno ingin bertanya tentang Kerajaan Sriwijaya. Coba sebutkan apa-apa Kerajaan Sriwijaya. Jadi pertanyaannya latar belakang terbentuknya Kerajaan Sriwijaya. Oke, jadi saya akan menjelaskannya. Jadi pada latar belakang terbentuknya Kerajaan Sriwijaya pada awal tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di Kampung Kotaran Kapur, Desa Perangan, Kecamatan Bumba Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan dalam Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti Kota Dapur itu telah menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 karena pada masa itu Pulau Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Sejak keselamatan negara tanah. Pertanyaannya, apa warisan penting dari Kerajaan Sriwijaya yang masih ada di desa ini? Yang masih ada sampai saat ini, yang pertama itu yaitu arsitektur candi. Jadi Sriwijaya memiliki sejumlah candi yang kompleks, arsitektur candi yang mencerminkan pengaruh kuat dari agama Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua itu ada prasasti dan naskah kuno. Peninggalan berupa prasasti dan naskah kuno memberikan wawasan tentang sistem tulisan, bahasa, dan aktivitas pemerintahan pada masa itu. Yang ketiga yaitu sistem irigasi dan pertanian.
Kami dari kelompok 3 Kerajaan Kalingga. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitri Dinda Andriani sebagai moderator. Saya Rizky Indah. Saya Haris Kumara. Saya Yogi Pramata. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan candi kami, yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa. Namun, kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari bangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang letak Kerajaan Kalingga yang berada di pantai utara Jawa Tengah, yaitu di antara Kabupaten Pekalongan serta Jepara. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di Kediri atau Kalinggapura, lalu berlanjut pemindahan ibu kota di Pekalongan, pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi, sebelum era Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber sejarah dan sistem pemerintahan Kerajaan Kalingga. 1. Sumber sejarah. Sumber sejarah Kerajaan Kalingga adalah berita dari Cina pada tahun 647 Masehi ketika Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima. Ia dikenal sebagai raja yang tegas, jujur, dan bijaksana. Sumber kedua adalah prasasti sumber batu yang ditemukan di lembah Gunung Merbabu. Yang kedua, sistem pemerintahan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah sebuah kerajaan kuno yang berasal di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Jawa Tengah, Indonesia. Meskipun sumber-sumber sejarah tentang Kerajaan Kalingga terbatas, ada beberapa informasi yang dapat memberikan gambaran tentang sistem pemerintahannya. 1. Monarki. Kedua, pembagian wilayah administratif. 3. Ada sistem feodal. Yang keempat, ada adat dan hukum. Dan yang kelima, agama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang informasi sistem sosial. Kerajaan Kalingga pada masa pra-Islam terbatas, namun para sejarawan cenderung membuat beberapa asumsi berdasarkan konteks sejarah untuk wilayah tersebut. 1. Kelas sosial. 2. Peran bangsawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perekonomian Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga gampang diakses oleh para pedagang dari luar negeri. Kalingga adalah daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, jelo badak, dan garing sebagai barang dagangan. Dari hasil perdagangan dan pertanian itu, penduduk Kalingga hidup dan makmur. Adapun sistem kebudayaan Kerajaan Kalingga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan agama pada masa kejayaannya. Salah satu ciri khasnya adalah keberadaan sistem pertanian yang maju, di mana mereka mengembangkan sistem irigasi yang canggih untuk mendukung produksi pertanian yang subur. Adapun nama-nama raja Kerajaan Kalingga: 1. Prabu Wasumurti. 2. Prabu Wasugeni. 3. Prabu Wasudewa. 4. Prabu Kiratasinga. 5. Prabu Wasukawi. 6. Prabu Kartiyasinga. 7. Ratu Sima. Sekian presentasi dari kelompok Kerajaan Kalingga. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami dari kelompok 8 akan menanyakan tentang jelaskan kegunaan dari candi-candi yang kalian sebutkan. Kami dari Kerajaan Kediri mau bertanya kepada Kerajaan Kalingga ya. Aku lihat tadi Kerajaan Kalingga ini makmur, ya. Jadi apa pemicunya membuat kerajaan itu makmur? Kelompok Mataram Kuno bertanya kepada kelompok Kalingga, apa latar belakang terjadinya Kerajaan Kalingga? Saya ingin menjawab pertanyaan satu dari kelompok Majapahit. Pertanyaannya, coba jelaskan kegunaan dari Candi Prambanan. Kegunaannya sebagai candi agung Kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Kerajaan Kediri. Pertanyaannya, apa pemicu Kerajaan Kalingga menjadi makmur? Dalam memajukan kehidupan ekonomi, masyarakat Kalingga memiliki mata pencarian utama dengan bertani, karena itulah wilayah Kalingga memiliki tanah yang sangat subur. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Kerajaan Mataram Kuno. Pertanyaannya, apa latar belakang terbentuknya Kerajaan Kalingga?
Latar belakang berdirinya Kerajaan Kalingga, awal mulanya berdiri Kerajaan Kalingga perkirakan dimulai pada abad ke-6 hingga abad ke-7. Nama Kalingga sendiri berasal dari kerajaan India kuno yang bernama Kali, mengidentikan bahwa ada kautan antara India dan Indonesia. Kami dari kelompok 3, kelompok Kerajaan Kalingga mengucapkan terima kasih. Okay with me, baby, okay. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tugas-tugas sejarah kami yaitu proyek tadi dan proyek. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya bernama Sifat Nurulun sebagai moderator dan dengan saya Oke, proyek 1 kami membuat Candi Borobudur dan ini candinya. Saya akan menceritakan sejarah singkat Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan cara Buddha. Diperkirakan Candi Borobudur didirikan pada masa pemerintahan dinasti Shalendra antara 750 Masehi sampai dengan 842 Masehi. Proyek kedua, sejarah singkat Kerajaan Singosari. Pertempuran Ganter antara pasukan Raja Kertajaya dan pasukan Ken Arok yang dimenangkan Ken Arok pada tahun 1222 Masehi merupakan tanda berdirinya Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari terletak di daerah Kecamatan Singosari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Timur. Dan ini letak Kerajaan Singosari. Di sini letaknya. Oke. Kemudian lanjut sumber Kerajaan Singosari. Sumber Kerajaan Singosari terdapat di sumber benda, yaitu kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Dalam kitab ini ditulis bahwa raja pertama adalah Raja Ken Arok. Silsilah raja-raja Kerajaan Singosari. Raja pertama yang dipimpin oleh Ken Arok dan raja yang paling terakhir adalah Raja Kertanegara. Masa kejayaan Kerajaan Singosari. Masa kejayaan Kerajaan Singosari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara yang berkuasa dari tahun 1272 Masehi hingga 1292 Masehi. Kertanegara adalah seorang raja yang memiliki cita-cita besar untuk menjadikan Singosari sebagai kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara. Ia juga memiliki semangat untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha ke seluruh penjuru dunia. Dengan demikian, Kertanegara berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia dan menjadikan Singosari sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Ia juga berhasil menyebarkan pengaruh agama Hindu-Buddha ke berbagai daerah yang ditemukan. Kemudian terakhir, runtuhnya Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari dibangun sebagai tempat penulisan Kertanegara sebagai raja terakhir di Singosari. Dalam sejarahnya, kerajaan yang satu ini memiliki kekuatan militer yang kuat yang mampu mengirim angkatannya keluar Jawa. Runtuhnya Singosari terjadi akibat adanya serangan dari Bupati Gelanggang bernama Jaya Katuang. Dia merupakan sepupu ipar dan besan Kertanegara. Secara pasti belum diketahui, tetapi pada tahun 400 Masehi dipastikan agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prasasti pada Yupa di Kalimantan Timur. Masuknya agama Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Tiongkok dan India yang merupakan pusat agama Hindu-Buddha terbesar di Asia. Teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, yang pertama, teori Waisa, yang kedua, teori Kesatria, yang ketiga, teori Brahmana, yang keempat, teori Sudra, dan yang kelima, teori arus balik. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Kalingga yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Kerajaan Mataram kuno didirikan
tahun pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan berkuasa di Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, dan dinasti Syailendra yang bercorak Buddha dan berkuasa di Jawa Tengah bagian selatan. Setelah berdiri, Kerajaan Mataram kuno pertama kali dikuasai oleh Raja Sanjaya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peninggalan berupa prasasti Cangga dan Carita Parahyangan. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Mataram kuno berhasil menjadi pusat pembelajaran bagi agama Hindu. Setelah wafat di abad ke-8, pemerintah kerajaan diganti oleh Rakai Panangkaran. Setelah Raja Panangkaran wafat, Kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi dua, dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra. Perpecahan Kerajaan Mataram kuno berlangsung sampai abad ke-9 hingga akhirnya kembali bersatu. Pada masa kerajaan kuno, pajak adalah sumber penghasilan dan kekayaan dan kerajaan. Menurut beberapa prasasti, pajak di desa ditarik setelah adanya panen selama 2 kali setiap tahunnya. Uang pajak itu kemudian diserahkan oleh pemimpin daerah kepada raja yang memerintah. Selain membayar pajak, warga Kerajaan Mataram kuno juga wajib untuk tidak kerja bakti di bagian proyek kerajaan. 5. Sistem sosial Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno dapat dilihat dari adanya pembagian golongan masyarakat. Masyarakat di Kerajaan Mataram kuno terbagi ke dalam kasta-kasta, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Selain itu, ada juga stratifikasi sosial berdasarkan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Kedudukan ini berupa kedudukan dalam birokrasi kerajaan ataupun berdasarkan kekayaan. Stratifikasi sosial masyarakat Kerajaan Mataram kuno sifatnya tumpang tindih dan kompleks. Berdasarkan berita dari Tiongkok, ibu kota dari Kerajaan Mataram kuno dikelilingi oleh kayu dan batu besar. Di dalam tempat tersebut terdapat istana yang menjadi tempat tinggal bagi raja, keluarga raja, dan abdi kerajaan. Sementara di bagian luar istana ada tempat tinggal putra mahkota dan para pejabat tinggi kerajaan. Kehidupan ekonominya bertemu pada sektor agraris. Wilayah Kerajaan Mataram kuno dikelilingi pegunungan dan sungai-sungai besar. Hal itu membuatnya memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Itulah mengapa kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram kuno cenderung bergerak di bidang pertanian. Usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian telah dilakukan sejak masa pemerintahan Rakai Kayuwangi. Selain bertani, mata pencaharian pokok masyarakat Mataram kuno adalah sebagai pedagang dan perajin. Pilihan proyek yang kelompok kami pilih yaitu candi. Candi yang kami pilih adalah Candi Prambanan yang berasal dari Jawa Tengah. Yang kami hormati Ibu Ingrid sebagai Guru Sejarah dan teman-teman yang berkenan. Pertama-tama kami mau memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Jessia Siregar sebagai moderator. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang maksud dan berkembangnya Hindu Buddha di Candi Prambanan dan sedikit penjelasan tentang kerajaan. Yang pertama, maksud dan berkembangnya Hindu Buddha di Candi Prambanan. Candi Prambanan mencerminkan maksud dan perkembangan agama Hindu dan Buddha di Jawa Tengah. Hinduisme tiba lebih awal sejak abad ke-1 Masehi melalui hubungan perdagangan dengan India. Candi ini dibangun sekitar abad ke-9 Masehi. Mencerminkan sumpah kematian Jawa pada masa pemerintahan Raja Sanjaya. Buddhisme meskipun datang lewat lambat sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi juga memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan kebudayaan Jawa. Candi Prambanan letaknya menjadi simbol saling berpadu antara Hinduisme dan Buddhisme, merupakan warisan budaya yang kaya di Indonesia. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan letak kerajaan. Nah, di sini ada
ada kata kerajaan Kutai yang mereka Pulau Kalimantan Timur dan kerajaan Kutai Barat. Kerajaan Kutai terbagi atas 3, yaitu Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur. Kutai Barat berada di dekat Sungai Mahakam dan Cendawan Melang. Kutai Kartanegara berada di dekat Mesinau dan Sungai Batayang dan juga Tenggarong. Kutai Timur berada di dekat Berau, Sangatta, Bontang, dan Kota Samarinda, yaitu ibu kota Kalimantan Timur. Yang kami akan menjelaskan sistem ekonomi kerajaan. Sistem ekonomi kerajaan Kutai. Sistem ekonomi di kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur, Indonesia pada masa lalu, terutama didasarkan pada pertanian, perdagangan, dan eksploitasi sumber daya alam. Pertanian, terutama padi dan palawija, menjadi pilar utama bersama dengan perkebunan seperti kelapa sawit dan sawit. Kutai juga menjadi pusat perdagangan penting, berkat lokasinya di tepi Sungai Mahakam. Menjalankan perdagangan dengan kerajaan lain di Nusantara dan Tiongkok. Eksploitasi sumber daya alam, termasuk tambang emas dan batu bara, juga menjadi penting dari ekonomi. Selain itu, sistem feodal dan kerajinan tangan juga berperan dalam menciptakan struktur ekonomi yang kompleks. Meskipun Kutai telah berakhir sebagai kerajaan, warisan ekonomi yang tetap mempengaruhi karakter ekonomi Kalimantan Timur sampai saat ini. Kemudian kami akan menjelaskan sedikit tentang sistem kebudayaan kerajaan. Sistem kebudayaan kerajaan Kutai. Sistem kebudayaan di kerajaan Kutai, Kalimantan Timur, mencakup bahasa Melayu Kutai sebagai bahasa dominan, seni dan arsitektur yang dipengaruhi oleh Hindu Buddha, praktik keagamaan Hindu Buddha, pakaian adat yang mencerminkan status sosial, dan tradisi serta ritual budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun kerajaan Kutai telah berakhir, warisan budaya dan kebudayaannya masih terasa dalam kehidupan sehari-hari dan budaya Kalimantan Timur. Baik, sekian presentasi kami tadi. Untuk tiga kelompok tercepat